Halo teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Yebima Stefani Tarigan dengan NIM 114220052 dari Teknik Lingkungan Angkatan 2022 asal Medan, Sumatera Utara. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis data struktur geologi kedua menggunakan aplikasi slide. Jadi tugas ini untuk memenuhi tugas dari praktikum geoteknologi lingkungan. Jadi kita langsung masuk aja. Hal yang pertama yang kita lakukan adalah kita harus tahu datanya terlebih dahulu. Jadi ini datanya yang udah kita peroleh. Saya mau mengupload di aplikasi slide itu yang ini, kelompok 2. Di mana besar bobot satuan isi tanahnya sebesar 15,431 kN per meter pangkat 3 dan besar kohesinya sebesar 22,9 kN per meter kuadrat dan besar sudut geser dalamnya sebesar 25 derajat. Untuk lerengnya sendiri, data lerengnya teman-teman bisa lihat di sini. Selanjutnya teman-teman, kita bisa lanjut langsung ke aplikasi slide-nya. Oke, jadi ini aplikasi slide-nya di awal ya teman-teman. Hal yang pertama yang bisa kita lakukan adalah kita pasin dulu 00-nya, di mana teman-teman bisa klik pen. Kemudian kita paskan nilai 00-nya teman-teman. Oke, kemudian kita klik view, kita atur besar gridnya di mana spacing antara horizontal dan vertikalnya itu 55 dan style and color yang saya pakai yang bagian tengah, teman-teman bisa klik OK. Kalau misalkan teman-teman mau klik kanan atau yang kiri, mau pakai yang tengah, terserah. Kemudian teman klik, setelah teman klik baru klik OK. Selanjutnya teman-teman, kita klik measure untuk mengupload bidang yang tadi dengan cara klik ini terus sampai ke 70. Kemudian teman-teman dengan tinggi 45. Kemudian teman-teman bisa klik ini. Ini sepanjang 15. Kemudian teman-teman bisa klik dari sini ke atas 10. Kemudian dari sini teman-teman bisa sampai ini klik sampai 25 sesuai bidang data yang tadi ya teman-teman. Selanjutnya tinggal tarik garis. Oke, langkah berikutnya adalah kita klik yang ini, add external boundary. Kemudian teman-teman sesuaiin sama bidangnya. Nah, setelah itu nanti otomatis seperti ini ya teman-teman. Kemudian teman-teman kita bisa klik add focus point. Kemudian kita letakkan di bawah lerengnya. Nah, setelah ini teman-teman kita hapus keterangan L dan Angelnya dengan cara klik. Kemudian klik kanan, kita delete tool. Semua kita lakukan seperti itu ya teman-teman. Nah, setelah ini teman-teman, hal yang berikutnya harus kita lakukan adalah kita klik analysis, kemudian project setting, kita ganti failure direction-nya menjadi left to right. Setelah itu kita klik method, kita checklist ordinary values karena ini metode yang kita gunakan dengan number slice 25. Jadi semakin besar nilai number of slice-nya itu, nilainya itu semakin akurat. Tapi pada cara ini kita menggunakan number of slices-nya itu 25. Kemudian teman-teman bisa klik OK. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik surface, auto grid, kemudian kita menggunakan grid 20x20, terus teman-teman bisa klik OK. Setelah kita menentukan gridnya, teman-teman bisa klik properties, habis itu kita klik divide materials. Nah, ini kita masukin data ya guys, teman-teman, di mana namanya itu kita buat latosol. Kemudian warnanya kita buat jadi tan. Setelah itu yang unit white ini teman-teman bisa ganti sesuai nilai bobot satuan isi tanah.
Jadi nilai itu 15,431. Kemudian besar yang Pi ini sudut geser dalamnya sebesar 25 dan kohesinya ini sebesar 22,9. Kemudian teman-teman bisa klik OK. Nah, setelah ini teman-teman, hal berikutnya yang kita lakukan adalah kita klik kanan. Setelah itu kita klik display option. Kita klik show grid points on search grid. Setelah itu kita klik done. Nah, setelah itu teman-teman, hal yang berikutnya yang bisa kita lakukan adalah analysis. Kita klik analysis, terus kita klik compute. Setelah itu kita save. Kita save kelompok 2. Kita klik save. Nah, jadi itu udah otomatis kesimpan. Terus kita klik analysis lagi, kita klik interpret. Oke, sekarang kita lanjut ke sini ya teman-teman. Nanti itu otomatis teman-teman pasti bakal otomatis masuk ke bagian yang ini. Nah, setelah ini teman-teman, langkah berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita klik safety factor bagian kanan. Setelah itu kita atur letaknya di mana. Jadi kita klik legend location, terus kita klik bottom right. Nah, setelah ini teman-teman, kita klik material properties. Jadi yang tabel ini, kemudian kita klik pada lembar. Setelah itu kita klik kanan untuk mengedit. Kita klik format tools. Jadi di sini kita all like table and enter itu kita klik rata tengah semua. Kemudian kita klik edit table. Jadi kita menggunakan tulisan Times New Roman. Setelah itu ukurannya 9. Setelah itu kita klik OK. Kemudian kita klik scale with zoom. Kita klik apply. Kemudian kita klik OK. Terus teman-teman bisa klik yang ini. Kita pindahin ke sebelah kanan. Oke. Kemudian teman-teman, setelah ini, hal yang berikutnya kita lakukan adalah kita klik yang ini. All surface. Kita klik all surface. Kemudian setelah kita klik all surface, teman-teman kita bisa save. Kita klik file, kemudian kita klik export. Kita mau simpan dalam bentuk gambar. Terus teman-teman bisa export image. Saya mau bikin namanya itu slide kelompok 2. Kemudian saya klik save. Nah, itu otomatis sudah kesimpan ya teman-teman, di download. Oke, sekian video yang dapat saya sampaikan mengenai penggunaan aplikasi slide. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.